mengupayakan Pak sisa formasi. Sisa formasi meskipun kuotanya sangat kecil, sekian persen dari jumlah RW 3, tapi minimal bikin bunga kami Pak. Ada yang dituntaskan di awal 300. Dan kami khawatir di sisa formasi yang berjumlah, entah itu realnya seperti apa yang kami pegang itu data-data dengan 300. Mungkin bisa kejadian dong kalau kita memakai skema ternyata menunggu seleksi tahap 2 selesai. Dan akhir kejadian dong ada tahap 2 yang lulus penuh waktu. Nah kami nih, sampai hari ini data kembali ke sini, minta kebijakan Bapak dan pengupayaan Bapak. Bila mana ini bisa diajukan secara pemerintah daerah berkoordinasi dengan BKN atau Menpan, bisa tidak nih BKN, Menpan, terkait sisa formasi, kami minta untuk R2, R3. Kami tidak ada prediksi P4, tapi kembali skala prioritas. Kami percaya dengan Pak Sekda, izin dengan Ketua DPRD, Pak Wagub, kami percaya. Tapi kasih kami kepercayaan 100%. Yang tadi saya keluar di bawah, kami pergerakan ini tidak sekali Pak Sekda. Sudah yang keberapa kali. Dan saya mohon di hari ini ada keputusan yang menentukan nasib kami ke depan ini, apakah harus paruh waktu dilantik nanti entah itu bulan berapa, tapi kami mohon dengan upahnya, apakah penambahan formasi bisanya di 2026 dan apakah daerah ini bisa mengusulkan terkait sisa formasi. Kebetulan yang tadi saya bilang di tanggal 11 kemarin saya juga yang berangkat ke sana, izin Pak Ramdan, Pak Sekda. Kebetulan Pak Deputi juga berbicara terkait sisa formasi itu harusnya teradopsi untuk R2 R3. Nah, inilah yang menjadi polemik. Dalam arti polemik, pusat berbicara seperti itu, tapi kami mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah itu sistem. Sedangkan kami ini orang buta. Saya tidak mengerti sistem itu seperti apa. Regulasi seperti apa yang kami tahu, pendengar dan kasat mata. Ya berarti seutuhnya sisa formasi itu harusnya buat R2 R3. Entah itu nanti skemanya daerah harus mengusulkan ataukah emang sudah sistematis dari pusat ke bawah. Tapi bantu kami, bisa tidak pemerintah daerah upayakan terkait sisa formasi. Dari 1.600 minimal tercover 300 atau 250, alhamdulillah kami senang Pak. Meskipun ujung-ujungnya mayoritas masuk ke terminal paruh waktu. Bisa tidak itu Pak. Yang kami butuhkan di hari ini kepastian jawaban. Dan saya percaya sama pemerintah daerah dan DPRD akan menuntaskan yang dibilang tadi oleh Pak Sekda. Tapi ada tahapan-tahapan. Dan bisa tidak kami ini hari ini dikasih kepastian secara real kalau pemerintah daerah ini akan siap mempertanyakan ke pusat dan mengusulkan terkait sisa formasi, dan pemerintah daerah ini akan berkomitmen mengupayakan kesejahteraan yang layak minimal UMP, dan yang terakhir 2026 bisa dibuatkan formasi baru. Itu inti kami Pak. Kalau kita berbicara regulasi, kita perhitungan anggaran, mohon maaf Pak Sekda, Pak Agung, saya yang notabene honorer, saya juga notabene yang buta anggaran, dan saya tidak mengerti perhitungan. Dan saya mempercayakan semuanya ke Pak Agung dan Ibu Kabar. Saya orang bodoh untuk masalah keuangan. Saya orang honorer. Jadi kalau berbicara nanti A, B, C, D, saya yang pusing sendiri. Cuman yang saya butuhkan kerja nyata. Kejelasan. Kerja nyata dalam artian perhitungannya real untuk tadi 2026. Dalam artian nanti tertuang komitmen kita seperti apa. Komitmen pengupayaan secara kesejahteraan paruh waktu itu akan diupayakan. Dan komitmen penambahan formasi di tahun depan itu seperti apa. Dan tidak tertuang nanti jumlah berapa, karena tergantung kekuatan anggaran. Dan komitmen upayakan sisa formasi. Pak Deputi yang berbicara seperti itu, videonya kebetulan kami masih simpan waktu audiensi di Menpan. Apa salahnya pemerintah daerah mempertanyakan
Bila mana dari BKN atau Menparekraf itu bicara, oh iya boleh, sistemnya harus diusulkan dari daerahnya. Ya kami mohon, usulkanlah daerahnya. Meskipun hanya segelintir formasi 300. Dan itu juga tidak mayoritas 100% bisa tertangkap ke kami, Pak. Karena ada jabatan yang non-linier, yang notabene itu adalah jabatan kesehatan, jabatan kedokteran, lab, wah pusing Pak. Mungkin itu yang mengcover entah itu siapalah nanti. Tapi minimal dari 300, mayoritas itu ada jabatan kami yang 23 Pak. Jadi kami mohon upayakan Pak Wakil Bupati, Ibu Ketua DPRD, Pak Sekda, Ibu Kapan, Pak Ramdan, Pak Agung. Saya mau komitmennya, saya mau kerja nyata realnya. Mudah-mudahan hari ini ada komitmen dari Pak Wakil, Ibu Ketua, Pak Sekda, serta jajarannya untuk mengupayakan kami penuntasan secara berjenjang, tapi ada kerja nyatanya Pak. Mungkin kita aja dulu, izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Adi Digus, yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Ibu Dr. Sofi Zulfia SMH, yang saya hormati Pak Sekda, para wakil Ibu Nana, Mas Teguh, anggota Komisi 1, Sekretaris Mas Sampur, para kaban, para kepala dinas yang hadir, Bapak Ibu semua. Izin saya Lukman Hakim, Ketua Bapemperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah sekaligus anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pertama, saya ingin menyampaikan ada 5 tuntutan terkait isu ini ke Presiden dan DPR RI. 1, tuntutan dari paruh waktu menjadi full, itu yang pertama penuh. Yang kedua, tuntutan karena di mana-mana ini isunya pasti akan terbentur dengan kendala finansial kabupaten. Tuntutan kedua adalah pembebanan anggaran kepada APBN. Lalu yang ketiga, ada tuntutan stop rekrutmen CPNS selama urusan R2, R3 belum selesai. Betul ya? Apa yang ingin saya soroti dari ini bahwa Bapak Ibu semua, saya sudah mencermati isu ini. Pertama, Presiden sudah mengeluarkan 2 memo. Yang memo ini intinya kepada kementerian terkait untuk memikirkan problem pendanaan. Jujur, ini kalau dibebankan ke APBN pun tidak akan sanggup. Jadi kementerian terkait sedang memikirkan pendanaan yang itu tidak membebani fiskal, keuangan pusat maupun daerah. Itu yang pertama. Jadi ada problem di situ. Nah ini juga menjadi PR buat kabupaten. Barangkali bisa dicarikan Pak Sekda, Pak Wagub, memungkinkan nggak kalau kemudian tidak membebani yang reguler atau yang sudah ada dari sisi anggaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah mendengar tadi penjelasan Pak Agung, Pak Kaban, Pemda harus menghitung informasi secara cermat. Saya setuju. Jadi nanti bisa jadi akan bertahap ya. Ya betul. Lalu yang ketiga, saya mendorong Pemda dan DPRD konsisten mengawal isu ini ke Jakarta. Kementerian Pusat itu nanti ada karena sekarang prosesnya ada di beberapa lintas kementerian, maka kita proaktif deh. Pemda sama DPRD kita proaktif, kita sinergi begitu ya. Ke Setnek, ke Kemenpan RB, ke BKN begitu ya. Lalu nanti kalau di DPR-nya ada Badan Aspirasi Masyarakat, dan itu juga sudah dilakukan oleh aliansi R2 R3. Ke DPR RI juga sudah melakukan, ke Setnek juga sama. Isunya sama saja. Nah, makanya apa yang ingin saya sampaikan di poin ketiga ini soal kebijakan politik lah. Soal anggaran itu semua bisa diotak-atik. Dulu anggaran dana desa itu semua teriak dari mana, begitu ada nomenklatur 10% juga akhirnya bisa juga.
Jadi ini soal kebijakan politik, bukan soal anggarannya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi, karena ini soal kebijakan politik, maka pendekatannya juga pendekatan politik. Pendekatan politik yang saya maksud, DPRD dan Pemda sama-sama kita mengawal isu ini sampai ke Jakarta. Oke? Yang terakhir, karena ini isu nasional, kendalinya cenderung di pusat, lebih banyak di pusat. Sudah disampaikan juga teman-teman dari kepala badan maupun Basekda, kita sama-sama kawal. Anda mau memaksakan hari ini pun, misalnya tanggal ke Basekda, tidak akan bisa. Karena ini kendalinya di pusat. Gitu. Ini kendali di pusat dan isu nasional, bukannya di Kabupaten Cirebon. Gitu. Jadi saya mengapresiasi tadi dari teman-teman kepala badan sudah menjelaskan juga tahapan-tahapan dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh kabupaten. Jadi pertemuan hari ini saya secara pribadi sangat mendukung, mengapresiasi, tapi mohon juga bersabar. Karena sekali lagi kendali isu ini ada di pusat, bukan hanya di kabupaten maksud saya. Bahwa penghitung formasinya, ya nanti teman-teman badan kan begitu kan. Tapi formasi secara umum karena ini menyangkut dengan pendanaan itu adanya di pusat dan sedang dibahas oleh kementerian terkait. Itu saja pimpinan, terima kasih, saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati, Ibu Ketua DPRD, Wakil Pasekda, Bukaban, Ainda, juga Mas Agung, juga rekan-rekan R2 dan R3 yang kami cintai. Satu hal saja Pak yang ingin saya sampaikan, yaitu saat nanti ada formasi buat R2 atau R3 ini, saya mohon tolong perjuangkan yang utama adalah saudara-saudara kita yang sudah usianya mendekati pensiun, kemudian yang pengabdiannya sudah lama. Afirmasi itu harus betul-betul kita perhatikan Pak. Jadi nanti pada seleksi tahap kedua itu, kalau menurut saya itu sudahlah yang sudah pengabdiannya sudah lama itu tidak usah ada lagi seleksi, tidak ada lagi seleksi kedua, tapi langsung saja dipilih siapa-siapa saja yang sudah mengabdi lama. Karena mohon maaf Pak, sebodoh-bodohnya masyarakat kita yang sudah bekerja itu pasti dia itu punya kompetensi, punya kemampuan. Jadi tolong beliau-beliau yang usianya ini sudah mendekati pensiun atau sudah lama pengabdiannya itu lebih diutamakan. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Misi Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wagub, Ibu Dewan, Ketua Dewan, Bapak Sekda, Ibu Sekda, dan Bapak Ketua DPR. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah ditempatkan untuk audiensi di sini Bapak. Kami dari guru Bapak. Yang pertama, tadi Pak Ketua Anton itu udah betul semuanya. Saya juga setuju. Tapi dari pembicaraan ini yang saya tangkap hanya nanti. Saya inginkan untuk pertemuan ini Pak, kami itu Pak datang ke sini untuk orasi ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjadi P3K. Kalau menurut aturan oke, P3K-nya paruh waktu, saya terima Pak, saya terima. Tapi minta kejelasan yang pasti. Untuk kita pulang ke teman-teman, kawan-kawan, kita nyampaikannya gimana kalau nanti lagi. Sepakat ya kawan-kawannya?
Saya yakin Pemda bisa untuk menyelesaikan semuanya menjadi P3K penuh waktu. Saya yakin. Saya nggak ngerti dengan keuangan, anggaran, nggak paham Pak. Punten nggak ngerti saya Pak. Saya tahunya saya P3K itu digaji oleh Pemda. Maka saya menuntutnya ke Pemda. Gitu Pak. Selanjutnya Pak. Saya itu Pak, kalau ngobrol keadilan Pak, kayaknya ini nggak adil. Kenapa nggak adil? Menurut informasi ini keadilan, ini ujian semua, tes semua, ikut CPNS semua. Tapi menurut saya nggak adil. Kenapa nggak adil Pak? Yang baru setahun, 2 tahun lulus Pak. Betul. Ya. Terus terang Pak, saya sudah 17 tahun Pak mengabdi untuk mengajar siswa-siswa Pak. Sampai saat ini pun terus terang Pak, saya digaji 700.000. Ada yang 500. Tapi alhamdulillah Pak, ada kesejahteraan dari pemerintah. Saya mengikuti PBD. Tapi ada juga rasa sakit hatinya Pak. Gaji yang dari Januari itu sudah dikembalikan Pak. Nggak digaji, Pak. Oke, itu benar. Menurut aturan Juknis Bos, memang betul Pak. Untuk honorer yang sertifikasi itu tidak dapat gaji dari dana bos. Betul, betul banget Pak. Tapi ini untuk sisi kemanusiaan Bapak. Supaya di instansi tersebut itu harmonis. Gimana caranya? Karena untuk sertifikasi itu 3 bulan sekali keluarnya. Apakah kita puasa 3 bulan? Iya, karena itu tunjangan, ya kan? Nah, yang anehnya gaji sama tunjangan kok disamakan. Mungkin semuanya paham, gaji dan tunjangan itu pasti beda. Gaji diwajibkan untuk dibayarkan dari instansi tersebut. Tapi kenyataannya Pak, banyak rekan-rekan guru yang sertifikasi itu tidak digaji. Saya minta solusinya saja pada Bapak Ibu. Ya. Kebijakannya, Pak. Balik lagi katanya KR2, KR3. Untuk kita kesini itu intinya tadi untuk diangkat menjadi P3K, entah penuh waktu entah paruh waktu, tapi dalam aturan itu paruh waktu, tapi nggak masalah. Yang saya masalahkan kapan untuk ngisi DRH. Betul. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita ikuti tahapannya. Cuma silakan Pak terbuka. Pak, harusnya bukan ini Pak. Ini kan dari kemarin sudah Pak koordinasi berapa kali dengan Pak Sekda. Betul, tapi mulai pemerintah daerah kan akan ya berusaha semaksimal mungkin. Tadi yang disampaikan Pak Sekda juga akan sampai ke daerah bisa. Nah, cuma mereka ini butuh kepastian. Betul. Betul. Kepastian, Pak. Disampaikan oleh Pak Agung betul. Apakah nanti kepastiannya kita kan ini untuk 1 tahun 2020 kan bisa nanti dilakukan apa 1.200 karena ini kan semua yang R2 R3 kan 1.656. Nah berarti kan kalau misalkan yang pensiun ada 600 yang sekarang misalkan ditambah tahun depan 600 bisa ada formasi berarti 1.200. Nah sekarang sisa formasi yang sekarang kan 300. Nah maksudnya yang 1.200 itu apakah kita pemerintah daerah bisa menjamin nanti akan dilakukan apa? Iya, betul. Apa namanya pengangkatan? Ya. Betul. Maksudnya jangan ngambang terus. Nah, ya betul. Jangan sistem terus. Dan yang kalau waktu
waktu ini kan ada bahasa UMP, UMK. Nah, Ya. apabila kita misalkan siap ke UMK, ya disampaikan UMK Pak. Betul. Nah, atau misalkan perlu kajian terkait UMK atau UMP-nya gitu kan, maka mungkin nanti perlu kajiannya butuhnya berapa hari gitu kan. Nah nanti barangkali teman-teman dari PTKK ini, mangga perwakilannya nanti datang lagi supaya apakah di 7 hari ke depan gitu kan, ataukah misalkan di 15 hari ke depan. Nah maksudnya jangan sampai nanti sekarang mengadakan Kayak gini lagi. Iya. Iya. Terakhir, Pak, itu turun. Sampaikan. Maksudnya gitu, Pak. Pak Hamdan ya. Maka Pak, jelaskan Pak. Jadi kalau orang sistem, jawabnya selalu sistem teknis dan lain sebagainya. Kalau saya di tataran diperintah oleh Pak Wagub, tataran kebijakan harus bisa, dan saya nyatakan bisa. Bukan jawaban tadi nanti itu kan jawaban diplomatis. Tapi saya mengimplementasikan dengan tadi yang disampaikan Pak Wagub, tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Saya akan bekerja sesuai tahapan yang telah ditentukan. Betul. Dan kalau Anda ingin tahu perkembangan teknis, nggak usah diulangi, langsung datang ke Pak Hamdan. Pak Hamdan sudah sampai mana? Pak Agung sudah seperti apa? Ibu Kapan uangnya seperti apa? Udah, cukup Pak Anton, siapa yang perwakilan, 3 orang ngobrol, cukup share. Kami bantu juga kami. Jangan sampai Anda tuntutannya besar, tetapi mohon maaf ya, tanda kutip nggak riwon juga kan gitu. Kan kami sedang bekerja Pak Wagub, Pak Ketua, kami sedang bekerja, tidak diam, kami tidak. Kalau ingin jawaban bahwa tidak ada kalimat nanti, tidak, memang hari ini kami sedang bekerja. Dan untuk kepastian, apakah ada kepastian? Sangat pasti kami memperjuangkan Anda. Jumlah formasi yang diinginkan, R3, R2, R3 menjadi prioritas utama, dan salary yang tadi disebutkan kaitan dengan paruh waktu akan gimana? Karena harus ada kalimat akan diusahakan semaksimal mungkin mendapatkan salary yang pantas menurut sisi kemanusiaan. Itu yang kedua. Ketua, saya kira kesimpulan saya ini sebagai komitmen saya sebagai pimpinan ASN dan pimpinan semua. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, nggak usah ada pertemuan hari ini. Siap, Pak. Percayakan kepada kami bahwa kami sedang bekerja. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Kami mempercayakan 100% bersama pemerintah daerah, Pak Wagub, Pak Sekda serta jajarannya. Tapi beri kami kepercayaan lebih dari 100%. Apa yang tadi diucapkan Pak Wagub dan Pak Sekda serta jajarannya, tolong ikat secara komitmen di hari ini. Bila mana di tahun depan itu akan penambahan formasi, bila mana akan pengupayakan untuk kesejahteraan secara kemanusiaan, saya sepakat dengan yang tadi dibicarakan Pak Sekda. Tapi bisa tidak hari ini kita ikat secara komitmen, secara real, karena kebanyakan berjalannya waktu kita berbicara percontohan kota kabupaten di luar kita juga. Sekarang bicara A, mungkin bulan depan AB. Itu yang kami inginkan, penambahan dari kepercayaan 100%. Beri kami kepercayaan 200%, 100% yang lagi ikat. Hasil pertemuan hari ini kita notulensikan dan kita sepakati bersama dan kita bacakan bersama yang akan dibacakan mungkin oleh pimpinan atau Pak Wagub atau Pak Sekda. Kita sepakati, dan insya Allah ke depan bergejolak seperti ini mungkin bisa tidak ada sama sekali. Dan kami pun R2 R3 akan fokus kerja ke dinas masing-masing. Kembali ke tempat kami, fokus kerja, fokus memajukan Kabupaten Cirebon. Itu permohonan kami yang terakhir, izin dipimpinan. Terima kasih.
kami insya Allah Pak, kami tidak akan berbicara hari ini A, terusnya besok lusa ataupun bulan depan B. Nah tapi mangga Ibu Kaban sama ini Pak Sekda, tadi kan sudah dibicarakan Pak terkait dengan apa namanya kepastian ya, kepastian apakah nanti bisa minggu depan Pak atau bisa 10 hari yang akan datang terkait dengan tadi soalnya tadi juga kan ada yang di apa diberikan gaji itu 300 ada yang 700 ya. Nah, cuma di sana saya semuanya yang R2 R3 itu sudah di atas 1 juta. Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sampai 1 juta, nggak ada. Nah, maka Pak ini Pak Ramdan atau Pak Agung terkait itu Pak. Nah, maksudnya punten Pak, nggak bisa mungkin kalau syukur-syukur bisa jawab hari ini. Kalau enggak kita diasumsikan Pak. Maksudnya ini nanti bisa ketemu jawaban ini apakah nanti di minggu depan tepatnya sekarang hari Rabu nanti hari Rabu depan maka perwakilan dari teman-teman P3 akan datang ke kami ke Pemda ataukah 10 hari yang akan datang atau gimana Pak? Mungkin izin sebelum lanjut. Tadi yang disampaikan Pak Agung dari organisasi terkait mekanisme pengajian itu kalau tidak salah lihat saya di sistem itu sudah muncul terkait misalkan contoh yang pelamannya S1 ada namanya penata layanan operasional. Nah itu sudah muncul tuh besaran nilai untuk gajinya berapa. Mungkin itu aja. Izin nambahin dikit pimpinan Pak Wagub, Pak Sekda. Yang tadi dibicarakan Pak Wagub, mungkin kami ini yang perlu diyakini 200%-nya itu garis besarnya sajalah kami cukup. Tidak harus secara mendetail tahun depan bisa menambah 1.600, 1.200, atau 1.000. Tapi yang kami inginkan komitmen tahun depan harus bisa ada yang dituntaskan untuk P3K penuh waktu. Dan kami pengen upayakan tolong di Basis Informasi dan upayakan kemanusiaan kesejahteraan upah per waktu. Kami yang keinginan itu komitmen dari besar aja dulu. Kalau untuk nanti secara mendetail dan secara juknis atau juklak atau secara real jumlah kuota seperti apa, ke depan mungkin bisa berjalan. Yang penting kami percaya 200% pemerintah daerah ini akan menuntaskan kami honorer di tahun depan, entah itu kuotanya berapa. Tapi di sisi lain di 2025 akan mengupayakan, akan mencoba mengusulkan atau mempertanyakan terkait sisa formasi. Dan di tahun sekarang juga akan merumuskan kesejahteraan pada waktunya. Kami yang inginkan itu. Terkait nanti realnya itu berapa? Ya, Allah alam itu nanti tahun depan. Karena kami juga kan yang dibilang tadi sama Pak Wagub, kami berharap 10 hari ke depan atau 3 hari ke depan ada perhitungan real untuk persiapan di 2026 Pak Wagub. Real dalam artian estimasi yang dibilang Pak Agung 600 bisa jadi tahun depan juga 600 juga berarti 1.200. Nah itu paling nanti untuk berapa hari ke depan. Tapi di hari ini yang kami inginkan, ayo saya pengen teman-teman yang panas-panasan di bawah ini, kami turun ini bisa menyampaikan hasil. Dan garis besarnya sudah kita sepakati berkomit bareng di sini. Nah kalau di sini masih digantung dan nanti perhitungan sistem, saya ke bawah ini akan memberikan jawaban apa ke rekan di bawah. Mungkin itu izin Pak Sekda. Terima kasih. Saya lihat Pak Agung lagi hitung-hitung berarti serius ya hari ini. Siap. Siap Pak Agung jawab Pak Agung. Ya, terima kasih. Kalau untuk menyelesaikan terkait dengan formasi, ya, kalau kami hitung kurang lebih untuk menyelesaikan semua dan paruh waktu menjadi karena saya kadang-kadang menyebutnya susah, bingung juga. Jadi saya sebutnya paruh waktu dan P3K kan gitu ya. Ya kalau lebih bagus lagi paruh waktu dan penuh waktu. Biar jangan ada tendensi kita juga P3K gitu, sama. Kurang lebih untuk menyelesaikan kita membutuhkan formasi sekitar 2.906.
3.906. Semuanya P3K. Semuanya itu juga untuk termasuk yang Tahap 2 Pak. mengikuti seleksi tahap kedua. Alhamdulillah. Ya kan? Jumlah. Luar ya. 3.906 ini adalah angka kepastian untuk bisa menyelesaikan semuanya menjadi P3K penuh waktu. Nanti ada pertanyaan lagi ya. Tiap tahunnya gimana? Apakah bisa semua 3.906? Kalau bertahap berapa dulu kan gitu? Ya kan? Bertahap berapa? Ketika menghitung bertahap dan sebagainya, kalau berbicara terkait dengan formasi, kalau 3.906 kita udah worth it, artinya apa? Kita sudah mendapatkan persetujuan dari Menpan. Tapi untuk pengusulan, pengisian supaya nanti menyelesaikan paruh waktu menjadi paruh waktu tiap tahunnya, tadi kita melihat daripada berapa jumlah pensiun dan berapa kondisi celah, ya kan, keuangan kita untuk membiayai dari formasi 3.900 itu bertahap berapa. Artinya gini Bapak Ibu, ya kan, kalau melihat daripada hitung-hitungan, kami sendiri punya keyakinan, ya kan, kami sih tetap mengusulkan kepada Menpan untuk 2026 adalah sebesar 3.906. Tetap kita usulkannya 3.906. Adapun dari persetujuan dari Menpan, tentunya kan Menpan juga akan melakukan satu proses apa? Verifikasi validasi. Dan kami mungkin akan menyisipkannya ya tadi sesuai dengan apa yang disampaikan pertama adalah sekitar 1.200-an seperti itu, ya kan? Artinya di 2026 kita bisa menyelesaikan 1.200, ya kan, formasi yang peruntukannya untuk P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Pertanyaan berikutnya lagi, dari 1.200 itu prioritasnya untuk siapa? Dan 2 Pak. Nah itu yang kami juga akan perjuangkan, karena kita selesaikan dulu yang masuk dalam database. Bapak Ibu, ya kan, tentunya kami juga meminta komitmen semuanya. Ya Pak, saya izin, ya kan. Dengan selesainya penataan nih, jangan lagi ada rekrutmen honorer baru. Siapa watch-watchnya itu? Bapak Ibu semua yang ada di perangkat daerah. Di mana kami bisa tahu kalau seandainya Bapak Ibu juga memberikan satu pemakluman ketika ada honorer baru masuk. Kan Apalagi saudaranya. ya. Nah, kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu, ya kan, kita juga sering koordinasi, ya kan, Pak Ramdan dengan BKN Menpan. Memang sesuai dengan yang kemarin teman-teman aliansi honorer R2 R3 yang ke Menpan bahwa prioritasnya adalah tetap adalah R2 R3. Untuk penggajian Bapak Ibu, ya kan, penggajian, kami yakin percaya sama teman-teman BKAD, PAPD-nya ketuanya Pak Sekda, dan kita memperhatikan betul, ya kan, bahwa keinginan kita itu dari dulu juga adalah senilai UMK. Bukan UMP Pak. UMK Pak. UMK, upah minimum kabupaten Pak. Kalau UMP berarti Bapak Ibu bisa direlokasikan ke provinsi. Itu Pak, biar jelas ya. Siap. UMK. Ya, UMK itu adalah maksimum requirement-nya, maksimum requirement. Kemudian bagaimana dengan minimum requirement-nya? Tentunya kita melihat daripada kelayakan dan kepatutan yang di bawahnya, ya kan, seperti itu. Seperti ini misalnya, ASN PNS golongan 3 0 tahun, ya kan, itu gajinya sekitar berapa? 2.500.000-an. Sementara golongan 1 apalagi golongan 2 masih di bawah 2.500.000. Artinya PNS pun masih di bawah UMK kan gitu, minimum requirement-nya. Nah, sama kami juga skema yang nanti akan kita bangun adalah ada maksimum requirement. Tentunya maksimum requirement adalah senilai UMK dengan ditambah, ingat senilai UMK itu adalah take home pay di luar daripada penambahan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPKK, JKM.
kan seperti itu, ya kan? Kita nanti akan ketika masuk dan itu mungkin bisa lebih besar daripada 2, kalau sekarang UMK kabupaten kan 2,6 ya, 2,6. ya akan lebih tinggi lagi kan seperti itu. Kemudian ini juga akan memberikan satu kesejahteraan juga kepada teman-teman. Mungkin teman-teman yang teknis selain guru ya atau tenaga kependidikan atau nakes yang di rumah sakit atau puskesmas nih, selama ini kan dibayarnya melalui Blue Bos ya kan? Iya. Nanti dengan statusnya paruh waktu akan ada namanya dari APBD-nya. Sehingga tidak ada lagi bahasa bahwa kami mah dibayar seikhlasnya kan? Karena sebenarnya hal tersebut juga kita juga dari dulu juga sudah mendorong hal tersebut. Cuma kembali lagi bahwa pada saat sebelum penataan honorer, ya kan, ini kadang-kadang ya kepala unit kerja dalam hal ini seperti kapus atau ini, mungkin Bapak Ibu lebih paham kondisinya seperti apa, ya kan. Yang pasti bahwa kami dari Kabupaten Cirebon, bagaimana dengan status kami, kesejahteraan kami, ya kan, ketika paruh waktu, ya sesuai dengan arahan pemerintah pusat akan cerah kan seperti itu ya kan. Artinya cerah dan akan selesai ya kan. Dan yang paling utama adalah kami tetap memprioritaskan adalah R2 dan R3 ya kan, sesuai dengan pada saat proses pendataan oleh BKN di akhir 2021 yang masuk ke dalam database kan seperti itu ya kan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya kan. Mungkin di sini yang kami nggak bisa memberikan satu kepastian adalah Pak gimana dipercepat lagi karena ada yang 1 tahun lagi mau pensiun ya kan. Nah itu kadang-kadang kami juga nggak bisa memberikan satu kepastian ya kan. Misalnya sekarang yang honorernya udah usia 57 tahun, Pak gimana Pak dipercepat sih Pak dipercepat. Ya kita juga ya kayak mohon izin ya kan, artinya ada hal-hal yang memang kita bisa berkomitmen, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa berkomitmen karena ini menjengkel di luar daripada tadi kewenangan proses yang sedang kita laksanakan sesuai dengan ketentuan daripada pemerintah pusat seperti itu ya kan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya kan terkait dengan gaji dan sebagainya maupun P3K paruh waktu ya kan. Kemudian terkait dengan statusnya kapan pelaksanaan tetap kami utamakan yang R2 dan R3 seperti itu ya kan. Kalaupun tadi kaitan dengan pertanyaan yang sertifikasi harus pengembalian ya itu nanti ada diskusi lanjutan ya kan seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. mungkin cukup sudah jelas ya yang tadi disampaikan Pak, karena mungkin Pak di saya juga ada kemarin di Bukabannya namanya Pak Unang Pak di rumah dinas saya tuh. Nah, itu dari zamannya Pak Deddy Suparti waktu jadi wabuk sampai sekarang Pak Ibron Pak belum diangkat. Ya. Jadi juga udah WA ke saya nanti Pak Haji disampaikan. Ini kalau dari awal sampai tadi yang diungkapkan sama Pak Agung, kami semua sepakat apa yang dibicarakan Pak Agung, Pak Ramdan, Pak Sekda, Ibu Kaban. Kami sepakat. Cuman bisa tidak tadi pengungkapan dan pemaparannya itu coba nanti di sini notulensi di gedung dewan ini siapa? Tuangkan di notulensi. Kita sepakati notulensi. Tinggal tanda tangan kan? Ya. Nah, itu. Betul. Saya tunggu, Pak. Semua kami paham. Intinya saya mempercayakan ke pemerintah daerah, entah Pak Agung, Pak Ramdan, Pak Sekda dengan jajaran yang lain, tapi kami butuh dan kami tetap mensupport dan mendorong. Di sisi lain kami mohon maaf mengawal mungkin Pak, dalam arti mengawal di situ yang sedang diperjuangkan ada nasib kami. Saya sepakat 200% lah yang dibicarakan Pak Agung, Pak Sekda dan Pak Wabub. Bisa tidak pembicaraan kami dari awal sampai saat ini tuangkan dari hasil notulensi. Betul. Gaji besarnya apa? Mohon nanti dipaparkan sama pimpinan atau Pak Wabub. Kalau sudah sepakat, mohon izin Pak Sekda. Tadi Pak Sekda sudah berbicara, tinggal tanda tangan. Ya, betul. Karena mohon izin, Pak Sekda itu adalah bapak kami secara ASN. Dan Pak Wakil Bupati adalah orang tua besar kami secara pemerintah daerah.
Bapak yang Cirebon. Ya. Oke. Pimpinan, Bapak Ibu semua, begini. Jadi kalau sudah perumusan kesepakatan sudah teknis nih, ya. Jadi saya menyarankan dari R2 R3 ada perwakilan berapa orang kan nggak mungkin semua dong. Betul. Ketua ada berapa, lalu dari pihak Pemda, mangga poin-poinnya dibicarakan nanti dibantu sama konsulen. Siap. Jadi tidak semua harus menunggu di sini, maksud saya begitu loh ya. Siap. Siap. Jadi kesepakatannya tinggal di apa? Kata-kata yang saya ini. Kalau mau tulisannya panjang sekali mas namanya. Tinggal Ya. diuraikan saja nanti. Ya. Kalau tidak selesai hari ini besok dikelilingkan. Siap. Ya, mungkin ini saya sebetulnya ya kami lah dari DPRD ya tahu ya kan bersamai teman-teman R2, R3 bahkan ketika rapat paripurna R2JMD kemudian juga terakhir tadi rapat kami selalu membawa dan berusaha ada kejelasan untuk teman-teman R2 dan R3 dan hari ini sudah ada secercah harapan bagi teman-teman R2 dan R3 dan tentunya kami dari DPRD akan selalu mengawal proses perjuangan dari teman-teman bersama dengan pemerintah daerah yang ada Pak Sekda, kemudian BKPSDM, Bunci, dan bagian organisasi. Tentunya kami bersama-sama untuk memperjuangkan nasib teman-teman R2 dan R3 karena saya juga hari ini kan sebetulnya sebagai wakil rakyat. Ya. R2 dan R3 ini kan semua masyarakat juga kami ada wakil ketua DPRD nih, ada Pak Teguh, kemudian ada Bu Hajinana, kemudian ini udah dari DPRD nih ya kan kalau dari ada Pak Wagub juga seperti itu. Jadi nanti silahkan dirumuskan ya hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai. Nanti kita tanda tangan bersama. Siap. Gitu ya. Siap. Saya bacakan rekomendasi kita tadi pagi ini. Ada Pak. Ya, ini ada rekomendasi kita tadi pagi ya, rapat paripurna hari ini bahwa poinnya adalah memprioritaskan penyelesaian tenaga honorer kategori R2 dan R3 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya yang telah bertahun-tahun menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Cirebon. Mengingat pembangunan juga bertumpu pada kuantitas dan kualitas SDM ya. Jadi kita DPRD resmi ya memang dari awal doa bersama teman-teman semua dan hari ini kita akan kawal bersama menjadi bersama dengan Wakil Bupati dan jajarannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.